Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Suyono dari kelas 2002C, NIM 2030702085. Akan memaparkan 3 materi, yaitu sosiologi, antropologi, dan ruang lingkupnya. Yang kedua adalah salah satu topik sosiologi antropologi, yaitu interaksi sosial. Yang ketiga adalah analisis kasus sosiologi antropologi, yaitu COVID-19. Baik, yang pertama adalah sosiologi, antropologi, dan ruang lingkupnya. Kita mulai dari pengertian sosiologi. Sosiologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari pola-pola hubungan antara manusia dengan manusia, baik secara individu maupun secara kelompok, dan akibat dari hubungan tersebut diantaranya adalah berupa nilai-nilai, norma, dan kebiasaan-kebiasaan yang dianut oleh manusia di dalam masyarakat kelompok tersebut. Ruang lingkup sosiologi adalah lebih luas dari kebanyakan ilmu sosial lainnya karena mencakup hingga hubungan individu dengan individu, individu dan kelompok dengan kelompok di dalam masyarakat. Ruang lingkup sosiologi dibagi menjadi dua. Yang pertama, sosiologi umum mempelajari dalam menyelidiki tingkah laku manusia pada umumnya dalam mengadakan hubungan masyarakat. Yang kedua adalah sosiologi khusus, mempelajari dan menyelidiki bermacam-macam sektor kehidupan bermasyarakat dari suatu segi kehidupan tertentu. Antropologi. Antropologi adalah istilah dari antropologi, berasal dari bahasa Yunani. Asal katanya anthropos berarti manusia dan logos berarti ilmu. Dengan demikian, secara harfiah antropologi berarti manusia. Jadi, antropologi adalah merupakan ilmu yang berusaha mencapai pengertian, pemahaman tentang manusia dengan mempelajari aneka warna bentuk fisik, masyarakat, dan kebudayaan. Ruang lingkup antropologi terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah antropologi budaya. Antropologi budaya mempelajari asal mula, sejarah, dan perkembangan kebudayaan manusia. Yang kedua adalah arkeologi, mempelajari menginterpretasikan peradaban budaya dan kebudayaan yang berasal dari kehidupan masa lampau. Yang ketiga adalah antropologi fisik atau biologi. Antropologi fisik atau biologi mempelajari aspek biologi secara natural dan evolusi pada manusia, baik pada masa lampau maupun saat ini. Yang keempat adalah antropologi linguistik. Antropologi linguistik sering hanya disebut ilmu linguistik, merupakan ilmu pengetahuan tentang bahasa. Dari penjelasan tadi, kita tarik kesimpulan, ruang lingkup antropologi meliputi antropologi budaya, arkeologi, linguistik, dan antropologi fisik atau biologi. Sedangkan sosiologi, menurut area studinya, terbagi menjadi organisasi sosial, psikologi sosial, perubahan sosial, ekologi manusia, populasi, dan demografi, teori, metodologi ilmu sosial, dan sosial terapan. Salah satu topik sosiologi antropologi yaitu interaksi sosial. Interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antara individu dengan individu maupun kelompok atau kelompok dengan kelompok. Interaksi sosial bisa terjadi di mana saja, termasuk di lingkungan sekitar kita dalam kehidupan sehari-hari.
Dalam kehidupan sehari-hari, seseorang tidak bisa lepas dari yang namanya interaksi sosial. Interaksi sosial bisa dibilang hubungan sosial yang saling mempengaruhi antara manusia dengan manusia yang lain. Sebagai makhluk sosial, manusia pasti memerlukan interaksi sosial yang mana interaksi ini berlangsung selama seumur hidup. Di sisi lain, interaksi sosial dibedakan menjadi dua jenis, yakni interaksi sosial asosiatif dan disosiatif. Bentuk-bentuk interaksi sosial asosiatif adalah 1. Kerjasama, 2. Akomodasi, 3. Akulturasi, 4. Asimilasi. Bentuk-bentuk interaksi sosial disosiatif terlain 1. Kompetensi, 2. kontrapensi, 3. Konflik sosial. Ketiga adalah analisis sebuah kasus di dalam COVID-19, antropologi dan sosiologi, yaitu masyarakat kurangnya mematuhi protokol. Baik, kita analisis. Kita mulai dari analisis sosiologi. Ada dua macam, yaitu anatomistik dan holistik. Pemahaman anatomistik berpendapat bahwa sistem sosial terbentuk dari akumulasi perilaku individu, sedangkan pemahaman holistik berpendapat bahwa setiap perilaku individu ditentukan oleh sistem sosial dengan kebudayaan sebagai pedoman perilaku. Pemahaman anatomistik biasanya digunakan oleh disiplin ilmu fisiologi melihat perilaku individu dalam interaksi dan lingkungan sosialnya. 2. Paham holistik digunakan oleh disiplin ilmu sosiologi dalam melihat bahwa setiap perilaku individu manusia selalu mempunyai alasan budaya hal yang memprogramkan manusia untuk berperilaku tertentu. Dalam bahasan ini kita akan banyak tertitik tolak pada paham holistik, walaupun dalam uraiannya selanjutnya kedua pemahaman ini digunakan secara bergantian. Baik, kegunaan antropologi bagi ilmu kesehatan dalam 3 kategori utama. 1. Antropologi memberikan suatu cara yang menjelaskan dalam memandang masyarakat secara keseluruhan, para individu mereka. 2. Antropologi memberikan suatu model yang secara operasional berguna untuk mengurai proses-proses perubahan sosial dan budaya. Yang ketiga, antropologi menawarkan kepada ilmu kesehatan suatu metodologi penelitian yang longgar dan efektif untuk mengendalikan serangkaian masalah teoretik dan praktis yang sangat luas. Kesimpulan tadi di atas, kita ketahui bahwa manusia adalah makhluk sosial yang mana membutuhkan orang lain, saling membutuhkan. Jadi di sini sosiologi antropologi berperan penting untuk mencapai bagaimana sih masyarakat itu harus mematuhi protokol kesehatan. Kurang lebih seperti itulah yang saya dapat jelaskan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.